Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama dan paling utama, kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah inayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang saat ini berbahagia ini kita dapat bersilaturahmi bareng, kajian bareng, ngaji bareng. Semoga niat awal kita dari rumah nantinya dicatat sebagai amal soleh. Amin. Sholawat salam semoga selalu tercurah kepada uswah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, keluarga, dan insya Allah kita semua selaku umatnya. Amin. Rekan-rekan yang saya banggakan, kaum muslimin rahimatullah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang berani menikah muda. Manfaat atau berani menikah muda itu apa saja? Yang pertama adalah manfaat nikah muda menurut Islam, yaitu menghindari dosa pacaran. Nah ini, tentang dosa pacaran. Di masyarakat sudah terkenal ketika kita ada satu atau dua orang atau siapapun berboncengan bukan muhrim, yang jelas itu termasuk dosa. Karena itu termasuk mendekati zina. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, wahai pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu, maka hendaklah menikahlah. Karena ia lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sebab ia dapat mengekangnya. Hadis riwayat Bukhari. Jelas rekan-rekan semua yang saya banggakan terkait dengan nikah muda ini banyak sekali manfaatnya. Tadi terhindar dari pacaran, agar kita terjauhkan dari zina. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 juga dijelaskan, dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang selanjutnya nomor 2, yaitu menikah muda mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Berbeda dengan aksi pacaran yang mendatangkan banyak maksiat. Jadi menikah justru melipatkan pahala. Yang ketiga yaitu berkesempatan memiliki banyak keturunan. Banyak keturunan, yaitu ketika muda kita jelas memiliki kesempatan banyak keturunan. Dalam dunia kedokteran dijelaskan bahwa kesuburan organ reproduksi wanita semakin menurun seiring bertambahnya usia. Nah ini. Terus yang nomor 4 yaitu meminimalisir resiko gangguan kehamilan. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, ketika masih muda, kondisi rahim masih terbilang kuat. Hormon yang diproduksi tubuh cukup optimal. Dan organ reproduksi juga cenderung subur. Dengan demikian, apabila kita menikah di usia muda, maka resiko gangguan kehamilan bisa terminimalisir. Maka demikian tetap harus diimbangi dengan doa. Sebab segala sesuatunya yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yaitu hidup lebih berwarna. Ya, nikah muda ini itu asik loh. Ketika kita menikah muda, kita sebagai teman curhat, teman diajak untuk jalan-jalan bareng. Pastinya teman bersandar ketika sedih. Sedih. Hidup lebih berwarna hanya menyiapkan bekal agama, tanggung jawab untuk bisa membangun bahtera rumah tangga. Nomor 6, lebih termotivasi dan semangat. Ya, ini berdua itu lebih baik daripada sendirian. Ya, berdua itu lebih baik daripada sendirian. Jika kita memiliki pendamping, biasanya hidup jadi semakin semangat, semakin gairah. Yang jelas terasa indah. Berdua bersama-sama, ngaji bareng, makan bareng, sahur bareng. Tarawih bareng, jamaah bareng, dimanapun bareng. Selanjutnya nomor 7 adalah lebih mudah menghadapi masalah. Nah ini, dalam menjalani kehidupan tentunya kita nggak bisa menghindari masalah.
dengan kondisi tersebut seringkali membuat kita depresi, sedih, dan kita bisa menceritakan masalah tersebut ke pasangan, bertukar pikiran. Tentunya jika masalah dihadapi berdua, maka masalah ini semakin mudah dan ringan. Nomor 8 adalah terhindar dari fitnah. Wanita itu fitnah terbesar bagi seorang pria. Nah, biasanya pria-pria jomblo mudah banget dirayu wanita. Berbicara dengan wanita, saling chatting atau jalan berdua, semua itu bisa mendatangkan, mengajak pasangan untuk mendampingi kemanapun kita pergi, itu bisa menimbulkan fitnah, yaitu hati juga lebih sehingga kita pun juga tidak akan melirik lainnya dan akan mencegah datangnya fitnah. Nah, ketika menikah muda itu terhindar dari sifat atau terhindar dari fitnah. Yang 9, lebih bahagia. Menikah muda bisa membuat hidup lebih bahagia. Pernyataan tersebut didasarkan pada survei di lapangan. Tak sedikit orang yang mengatakan hidup terasa lebih indah saat bersama pasangan. Selain itu juga penelitian dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 2013 juga menunjukkan mayoritas pasangan bahagia adalah mereka yang menikah di usia antara 20 tahun sampai dengan 28 tahun sampai dengan 30 tahun. Ya, dengan demikian kita juga bahwa tahu menikah adalah takdir Allah. Jadi jika seandainya bila menikah di atas rentang usia tersebut, maka bukan berarti tidak bisa bahagia. Nomor 10, romantisme makin kuat. Nikah muda juga memiliki romantisme yang lebih kuat daripada nikah di usia tua. Hormon-hormon reproduksi dalam tubuh masih diproduksi secara optimal, sehingga hasrat cinta dengan mencintai juga terbilang tinggi. Selain itu juga nikah muda biasanya juga lebih banyak bercanda yang jelas lebih asik. Namun sekali lagi, nikah adalah takdir Allah Ta'ala. Jadi kita tidak bisa menentukan mau nikah kapan, umur berapa, cukup berikhtiar dan berdoa. Oke. 11, melatih anak, mental anak. Jadi ya di usia kita menikah muda, kemudian punya anak, kondisi tersebut dapat melatih kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab dalam usia dini. Begitu pula dengan si anak, dia juga akan menghadapi masa-masa yang mengharuskan lebih mandiri, yaitu sebab menikah muda di usia muda juga tidak menjamin ekonomi telah mapan. Jadi intinya ada perjuangan yang harus dihadapi bersama-sama, baik oleh orang tua maupun anak. Yang selanjutnya yaitu menyiapkan masa depan yang lebih matang, punya waktu atau punya awal kehidupan, menyiapkan masa depan lebih matang. Yang selanjutnya nomor 13, punya kesempatan melihat cucu. Nah, jadi ketika kita menikah lebih muda, kita punya kesempatan melihat cucu. Jadi ketika kita sudah usia berapa ya, kita nikah di umur berapa, 30 atau itu 30 tahun lagi kita akan menjadi simbah-simbah kan gitu. Ya, tapi kalau lebih muda kita berkesempatan untuk melihat cucu, karena dengan kedatangnya cucu kemungkinan kita akan membuat kita bahagia. Yaitu yang nomor 14, melatih kedewasaan. Kita menjadi nikah muda bisa melatih kedewasaan dengan hidup bersama seorang yang tentunya punya karakter, punya perbedaan karakter, bukanlah yang mudah, akan tetapi pendapat konflik keluarga dapat diselesaikan dengan mudah. Hubungan lebih energik. Keuntungan lain yang didapat nikah muda adalah kita bisa membangun hubungan yang lebih energik. Ini termasuk dalam hal memadu kasih, bekerja, merajut mimpi, merencanakan masa depan, mengurus anak, dan berbagai hal. Ya, itulah keuntungan lain yang dapat dicari manfaat ketika kita menikah muda. Tapi ya jangan sampai kita putus asa yang sudah umur usia yang tua, tetap kita harus nikah gitu nggih. Jadi jangan sampai terus putus asa ketika kita sudah berumur berapa 30 ke atas ataupun berapa, tetapi kita semangat, harus kita ikhtiar ke sesuk kudu aku nikah. Bismillah. Insya Allah jangan terus kita putus asa. Insya Allah dengan semangat, ikhtiar dan berdoa, insya Allah jodoh kita akan mendapatkan jodoh yang terbaik menurut Allah. Jangan lupa berdoa, ikhtiar, usaha. Insya Allah semuanya Allah akan memberikan jalan kita untuk membangun
keluarga nantinya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.